apakah boleh menyifati Nabi itu pernah melakukan dosa? Tentu bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Begini, kalau di permukaan kita bisa bilang, ya boleh-boleh saja, Nabi juga kan manusia biasa. Gitu ya Ustaz Deden ya. Tapi biasanya Nabi itu kalau ada salah kecil, langsung istighfar. Beda sama kita. Udah dosa besar, nunggak pula tobatnya. Ya, kalau dalam bahasan ilmu akidah biasanya, apakah Nabi berdosa? Iya, tapi dosa kecil, nggak pernah dosa besar. Terus langsung beristighfar. Dan Allah ampunkan dosa Nabi langsung pada saat itu juga. Itu bedanya dengan kita. Oke. Ketika Ustaz Deden menggambarkan jangan fokus pada kesalahan Nabi. Nah sekarang apa yang kita fokuskan kalau begitu? Begini, para Nabi itu adalah orang yang manusia pilihan Allah yang sangat lembut hatinya, peka hatinya dan tercahayakan. Sehingga hal kecil menurut kita, tapi itu terkait dengan melalaikan amanah dakwah, bagi sang Nabi itu besar. Gitu ya. Kan terlalu banyak nih dosa-dosa besar bagi kita tuh kecil. Padahal itu jelas-jelas sudah dosa besar. Apa misalnya? Ya, tanpa kita rasakan, misalnya menduakan keinginan Allah, syirkul iradah yang kemarin kita bahas misalnya. Allah punya keinginan, kita juga punya keinginan sendiri. Bagi kita ini kan kita anggap biasa. Tapi bagi seorang nabi, ini adalah persoalan besar. Kenapa besar? Karena kedalaman ilmunya. Ya kita nih kadang-kadang nggak tahu di sekitar kita nih, walaupun Jakarta mayoritas muslim, kita belum tahu apakah makanan ini halal atau haram. Nabi itu di atas para wali kita itu menjaga kesucian dirinya dengan zuhud, lebih condong ke akhirat dan meninggalkan dunia. Kemudian wara, menjauhi hal-hal syubhat, pokoknya ingin yang jelas-jelas saja, yaitu yang halal-halal saja. Apalagi sang Nabi coba. Dan berhadapan langsung dengan Allah, pertanggungan jawabannya terhadap misi risalah. Jadi beban berat sang Nabi di dalam ayat ini bukanlah seperti yang kita bayangkan, dosa-dosa yang sering kita lakukan, dosa-dosa yang sering kita remehkan. Tidak, Rasul tidak begitu. Yang begitu berat bagi beliau menurut para ahli tafsir adalah tanggung jawab sebagai seorang utusan Tuhan. Beliau tidak berdosa, tapi melihat kaumnya berdosa, ini beban. Beliau tidak syirik, tapi melihat kaumnya musyrik, itu beban. Dan melihat kemusyrikan terang-terangan dilakukan itu juga beban. Kalau kita kan, ya terserah lo mau syirik, lo mau zinah, bahkan lo mau judi kayak, yang penting nafsi-nafsi. Kan gitu. Bukan beban bagi sebagian orang, karena hidupnya berbeda orientasi dengan sang Nabi. Jadi, tentang angqadha dhahrak, apa yang membebani Nabi, tentu di atas jauh apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kepekaan jiwa sang Nabi, ketajaman hati sang Nabi, dan cahaya terang sang Nabi. Melihat noda-noda hitam yang tidak terlihat oleh kita, tetapi begitu terang bagi beliau. Apalagi kalau kita kembalikan kepada karakter Nabi. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufun rahim. Kalau kita berangkat dari sini terasa banget itu.
bagaimana Rasulullah memikul beban itu. Bukan karena beliau berdosa. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya. Beban-beban yang menimpa kamu, wahai kaum. Melihat orang lapar, beban. Melihat orang miskin, beban. Melihat orang bodoh, beban. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Sangat menginginkan kamu masuk surga. Bayangkan. Jadi ada satu dosa yang dilakukan oleh orang lain, beban bagi Rasul. Bukan beliau yang melakukan dosa. Apalagi kemusyrikan. Bil mu'minina. Apalagi kepada orang beriman. Perhatian Rasul. Yang muncul adalah Ra'ufun Rahim. Ra'fatun wa rahmatun. Di dalam jiwanya ada kelembutan hati dan ada kasih sayang. Bayangkan menjadi satu. Hati yang lembut, yang sangat peka, yang sangat sensitif, menginginkan kebaikan orang-orang beriman, ditambah dengan kasih sayang menjadi satu. Masya Allah. Ketika kita membayangkan Rasul dengan sense seperti itu, dengan perasaan seperti itu, kita bisa menyaksikan betapa beban itu beda sama, ya kalau orang model kita nih banyak utang beban. Rasul nggak gitu, nggak ada utangnya. Kalaupun pernah menggadaikan, tapi bukan karena untuk kepentingan yang lain. Kita ini udah melakukan dosa besar, masih nggak terbebani, bayangkan. Berani bahkan pakai uang haram pergi haji dan umroh misalnya setelah korupsi. Atas nama agama pula. Rasulullah SAW di ayat ini tentu jauh lebih tinggi. Karenanya kita sedang tidak membahas dosa-dosa Nabi dalam hal ini. Oh ternyata Nabi berdosa ya, makanya terbebani ya. Maka Allah ringankan ya, Allah ampunkan dosanya. Iya, tapi jangan kau samakan dengan kualitas dirimu. Karena dia adalah azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa olehnya beban yang kamu pikul itu. Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan kamu jadi orang baik. Sangat menginginkan kamu jadi orang mendapatkan kebaikan, masuk surga, dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah. Bil mu'minina raufun rahim. Apalagi kalau dengan orang-orang mukmin, itu lebih besar lagi harapan beliau.